Ya Pak, siap. Oke, nanti kami terima kasih informasinya. Nanti kami sampaikan, kami nanti koordinasikan dengan penyalur dulu. Ya, Nanti setelah ini kalau memang ada informasi terbaru nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya Pak, siap. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain atau Pak Basarudin masih mau menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Iya. Oke, di dalam layar kami sampaikan itu tata cara atau persyaratan aktivasi rekening Simple PP Dikdasmen itu pasal diberikan oleh peserta didik atau oleh peserta didik. Jadi dari sekolah nanti bisa dilengkapi kelengkapan sebagaimana di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang lain mau disampaikan. Bisa di screenshot ya. SMK 2 Pak, izin tanya Pak. Silakan Pak. SMK 2 Balikpapan. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Didi Pak. Bidang kesiswaan di SMK 2. Pertanyaan saya ini kok memang Balikpapan agak besar juga ya yang belum cair Pak. Kalau saya minta secara khusus Pak, adakah data nama, by name dan by sekolah Pak gitu. Sehingga kalau untuk sekolah kami yang jumlah siswanya banyak, menanyakan satu-satu yang pernah mengambil, yang sudah mencairkan itu agak kesulitan. Maka kalau kami dibantu by name dan by sekolah, nama yang belum mencairkan, itu kami sangat terbantu. Untuk sekaligus laporan, SMK 2 model pencairannya tidak secara kolektif, tapi kami terbitkan surat keterangan dan masing-masing siswa mencairkannya ke BNI. Ada beberapa siswa yang tidak mencairkan karena tadi sama nih statusnya sudah pindah sekolah, ada juga yang putus sekolah sehingga tidak bisa mencairkan. Dan mohon kalau itu ada data berdasarkan nama, berdasarkan sekolah, kami bisa lebih cepat lagi menghubungi anak yang bersangkutan untuk mencairkannya. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Terkait data by name dan by address sekolah, itu sebenarnya datanya sudah lengkap di Pintar Pak. Jadi Bapak bisa menarik datanya di aplikasi Si Pintar. Nah, kalau nanti Bapak perlu bantuan untuk menarik data di aplikasi Si Pintar atau mungkin kami sudah ada menarik data itu sudah tergambar by name dan by sekolah. Nanti Bapak bisa menghubungi operator kami namanya Bung Gebri. Iya Mas Gebri. Nanti Bapak bisa menghubungi videonya untuk ralat Pak. Kalau saya udah pantau. Kalau Si Pintar saya udah pantau Pak. Ternyata di situ hanya nama-nama yang mendapatkan. Tapi nama-nama siapa yang sudah mencairkan sama yang belum itu kita nggak bisa cek di Si Pintar gitu. Demikian. Oke, baik. Kalau memang di Si Pintar itu belum kelihatan Pak, karena data itu kan sebenarnya nanti ada alur data itu dari aplikasi Si Pintar kemudian masuk ke pusat datanya di pusat layanan pendidikan. Kemudian dari data pusat layanan pendidikan itu nanti secara terjadwal dari sistem nanti akan terupdate di sistemnya Bank BNI. Makanya di awal tadi kami sampaikan terdapat perbedaan
data yang diterbitkan oleh pusat layanan pembiayaan itu dengan yang ada di aplikasi Pintar. Jadi datanya yang diterbitkan oleh pusat layanan pendidikan masih lebih tinggi karena mungkin ya belum diupdate. Tapi Pak, kalau terkait untuk by name dan by address sekolah mana-mana yang sudah tercairkan apa belum, coba nanti kita diskusikan dengan operator kami. Nanti mudah-mudahan nanti bisa dikeluarkan mana-mana yang nama-nama siswa sekolah di mana saja yang belum mencairkan kalau memang di sistem aplikasi si Pintar belum kelihatan. Nanti kita cari solusi bersama-sama, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, masih ada Bapak Ibu yang lain? Ini nanti catnya ini bisa di print kah? Nanti kalau hilang ini hilang enggak? Oh jangan ini kalau bisa di print masa di screenshot kalau hilang. Hujan. Oke, Bapak Ibu masih ada yang lain? Cukup, Pak. Pak Basarudin tadi ada mau disampaikan. Kalau tadi masih ada gangguan, kami ingatkan sekali lagi apakah jaringannya sudah baik? Baik, Pak, baik ya. Oke, ada mau disampaikan Pak Basarudin? Oh, baik. Baik, cukup, Pak. Yang lain apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau Pak Ketua, di kolom chat itu banyak sekali pertanyaan sebenarnya bisa dibantu jawab, terutama ini juga dialami di sekolah kami. Ada siswa yang sudah datang ke bank, persyaratannya lengkap, ternyata uangnya tidak ada. Oke, baik. Gimana? Oke, baik. Ini dari SMK 6 Berau. SMK 6 Berau itu menyampaikan bahwa di Dapodik terdapat 27 siswa yang belum pencairan. Setelah pemberkasan dan ke bank, ternyata uangnya tidak ada. PIP tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak Samsifer ya. Nah, nanti informasi ini coba nanti kami teruskan kepada bank penyalur untuk ditindaklanjuti. Kalau 27 peserta ini ada di dalam lampiran surat kami tersebut, mudah-mudahan nanti berkasnya ini bisa dilakukan aktivasi rekening, kemudian berkasnya dipersiapkan sebagaimana di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang sudah sekolah tadi bagaimana, kami review sekali lagi. Ini nanti akan kami koordinasikan kembali, kami konsultasikan dengan pusat apakah memungkinkan diberikan karena memang sudah di SK-kan. Tetapi de facto-nya kan yang bersangkutan bukan lagi berstatus sebagai peserta didik. Bagaimana caranya di aplikasi SIIP SMK itu tidak muncul nama siswa penerima, tetapi di bank muncul nama siswa. Aplikasi SIIP tidak muncul nama siswa penerima, tetapi nanti di bank muncul nama siswa. Ini SIIP itu si Pintar itu kan. Ini kan Pak, sebagaimana arahan waktu kita fitur dengan Kementerian Pendidikan kemarin, ini juga disampaikan sama kendalanya masih terdapat perbedaan data yang
kalau di banknya itu kan ADP-nya tertentu sudah ditentukan oleh waktu, mungkin beberapa waktu tertentu sekali. Kemudian di pusat itu juga tidak secara otomatis hari ini anak mencairkan, tidak secara otomatis langsung terupdate di bank datanya kemudian pencairan semua tidak ada lagi. Oke, kemudian dari di luhur ya. Mohon bisa dijelaskan kembali Pak, lalu pencarian PIP dengan singkat dan sederhana saat pandemi seperti ini, jadi bisa jadi satu pemahaman. Oke, baik Bapak Ibu, kami ulangi sekali lagi. Jadi mekanisme pencairan PIP itu sebagaimana di dalam layar, itu surat yang pertama yang dipersyaratkan, syarat pokoknya itu adalah syarat pokoknya adalah yang pertama itu surat kuasa peserta didik. Nah, surat kuasa peserta didik ini diberikan kepada kepala sekolah atau bendaharanya atau kepada guru yang ada di sekolah. Surat kuasa peserta didik ini dilampirkan identitas seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK, atau surat keterangan domisili. Surat kuasa ini dan lampirannya Bapak Ibu ini sementara tidak harus asli dulu, tetapi boleh fotonya. Jadi bisa difoto, kemudian dikirim kepada kepala sekolah atau yang penerima kuasa itu, atau dikirim melalui WA. Kemudian kepala sekolah mencetak surat kuasanya itu. Kemudian SPTJN bermateri cukup yang ditandatangani kuasa peserta didik. Nah ini silahkan saja Bapak Ibu, ini bisa kolektif, bisa satu-satu. Kemudian surat keterangan penerima PIP dari kepala satuan pendidikan. Ini juga kegiatannya ada di sekolah. Silakan kepala sekolah membuatkan surat keterangan. Kemudian fotokopi KTP kuasa peserta didik dan menunjukkan aslinya. Nah, misalkan kepala sekolah yang diberikan kuasa, silahkan fotokopi KTP-nya difotokopi dan pada saat nanti dibawa aktivasi rekening ini ke bank, aslinya dibawa. Kemudian surat fotokopi surat pengangkatan jabatan. Artinya kalau jabatannya kepala sekolah ya silahkan SK pengangkatan jabatannya itu bisa difotokopi. Nah, kalau peserta didik itu harapannya nanti ketemu dengan sekolah itu pada saat penyerahan buku bank. Nah, pada saat penyerahan buku bank di sana terjadi pertukaran berkas asli Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah menyerahkan buku rekening siswa, nanti siswa menyerahkan surat kuasa tadi yang asli, yang bermaterai tadi yang asli dan lampirannya. Jadi pertemuan itu hanya sekali saja dengan peserta didik untuk menghindari kerumunan. Kemudian dokumen PIP itu bisa diunduh di dalam laman sebagaimana di dalam layar di sebelah kanan tengah, ya, sebelah kanan tengah dengan kami sampaikan secara khusus kalau memang ada permintaan pencairan PIP. Masih ada ikannya? Iya Pak. Silakan Pak. Ini tidak bisa. Silakan Pak.
baik Pak, nanti Bapak bisa membuat laporannya Pak secara tertulis Pak. Halo? Nanti Bapak bisa membuat laporannya secara tertulis Pak, kalau bisa dalam minggu ini Pak, sebelum tanggal 28 untuk kami koordinasikan dengan para penyalur Pak. Halo Pak Dedi. Nah, apakah cukup jelas Pak? Tidak bilang seluruh sama ada yang Oke. Nah, yang tahap 3 itu siswa itu sudah apa? Sudah melakukan pencairan. Nah, di dalam nanti bisa dicek di data kami yang di sini. Nah, yang ini. Nah, yang ini Bapak, ini kan ada 2 kolom, ada yang sudah disalurkan, ada yang belum aktivasi. Nah, artinya saya belum tahu ya, nanti bisa di cross check lebih lanjut apakah siswa yang dalam tahap 3 itu tidak muncul di sini di belum aktivasi karena memang sudah disalurkan begitu loh Pak. Sudah dicairkan. Baik yang sudah sebagai penerima penyalur maupun tidak. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih informasinya. Nanti kami cross check dengan kementerian. ya kami di Oke, baik, terima kasih Pak informasinya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Oke, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Ya, kembali ke mana ya? Kemudian ini dari Pak Martinus. Maksud kami adalah kebutuhan khusus dari PIP BKK untuk siswa dari pengisian data siswa atau PIP hanya ditentukan langsung oleh Kemendikbud, karena di sekolah kami ada yang lain perkebunan tetapi yang dapat beasiswa PIP hanya 4 orang per tahun 2020 tahun lalu dari 12 siswa. Mohon infonya. Jadi Pak, yang dapat bantuan PIP itu yang menentukan adalah kementerian. Kementerian mengambil datanya dengan melakukan norma sebagaimana petunjuk teknisnya yang ada di Persekjen. Kalau untuk tahun 2020 itu nomor berapa ya? Nomor 12 atau nomor 8 ya tahun 2020. Di sana ada petunjuk teknis, syarat, ketentuan siapa yang berhak memperoleh bantuan PIP ini. Nah, tentu salah satu kategorinya adalah kategori miskin. Nah, tentu sistem itu kan punya ukuran yang disebut dengan kategori miskin adalah dengan ukuran yang ada di jalan yang sudah masuk di data Dapodik. Kurang lebihnya untuk
Untuk tanggapannya untuk Pak Mafia seperti itu, Pak. Makasih banyak, Pak. Nah, tahap 3 beda karena dari anggota Makasih banyak, Pak. yang masuk ke sistem itu dari SMK 1 Samarinda. Ya memang Bapak yang dari SMK 1 Samarinda, PIP ini kan ada beberapa saluran, gitu ya. Salah satu salurannya adalah saluran aspirasi ya dari anggota DPR. Jadi SMK 1 Bongan, Bapak Mas Galuh ini maaf untuk yang sudah cair namun di aplikasi keterangan belum cair, tapi bagaimana solusinya? Karena penjelasannya terputus-putus karena kendala jaringan. Yang sudah cair ya nggak apa-apa Pak, semoga yang cairnya berapa itu bisa bermanfaat untuk peserta didik. Kalau di sistem belum berubah masih masuk di dalam orang yang belum mencairkan ya nggak apa-apa Pak, karena data itu belum terupdate saja. Artinya hubungan arus data dari bank penyalur dengan kementerian itu belum sinkron. Nggak apa-apa Pak, itu aman saja.